Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan CCTV. TV-nya PCSPK PSPSI Kota Tangerang. Hari ini kita akan berbincang langsung dengan salah satu pengurus PC yang kita kenal dengan nama Mat Fauji dan biasa dipanggil dengan Bung Jibon. Bung Jibon ini pengurus PC yang paling muda. Kader muda dan kader maju dari PCSPK PSPSI. Yeah. Nah, hari ini kita akan berbicara tentang Marsina. Karena kita ketahui nanti di tanggal 8 PCSPK PSPSI bersama Kabut Bergerak akan mengadakan renungan Marsina. Sebenarnya itu siapa sih Marsina? Yeah. Kemudian kenapa juga Marsina harus kita kenal? Kalau buat kaum buruh, Marsina itu sering selalu digaung-gaungkan dan sering selalu dipajang-pajang, tidak jauh bedanya dengan pahlawan yang sering seperti model Che Guevara ataupun Wiji Tukul. Tapi sebenarnya kalau dalam sejarah, Marsina itu sebenarnya adalah buruh perempuan kala itu berjuang untuk karyawan pabriknya, kalau nggak salah namanya PT-nya singkatnya PT CPS. PT CPS. PT CPS, saya lupa nama ininya. Dalam hal ini perjuangannya beliau itu adalah memperjuangkan kenaikan upah dari 1.700 menjadi 2.250 per hari. Oh, itu tahun berapa itu? 1.700 sampai 2.250. Itu kalau nggak salah tahun 93. Nah, kala itu beliau menuntut kepada PT CPS untuk kenaikan 1.700 menjadi 2.250 atau sebesar kenaikannya 20%. Tapi tuntutan itu kan kenaikan 1.700 sampai 2.200, kurang lebih 2.200. Itu kan tuntutannya Marsina. Betul. Nah, terus kemudian apakah memang benar pada saat itu pemerintah atau penguasa saat itu memang memberikan ruang untuk buruh-buruhnya itu menuntut kenaikan upah sebesar itu? Nah, kala itu emang masih dalam masa-masanya Orde Baru, ya kan? Ya, dalam hal ini sebenarnya juga Marsina menuntut kenaikan itu berdasarkan adanya surat edaran surat edaran dari gubernur. Sehingga itulah landasannya Marsina bersama rekan-rekan untuk meminta kenaikan itu kepada manajemen PT CPS. Jadi ada latarnya, bukan karena ujuk-ujuk. Bukan karena emang tiba-tiba nih Marsina, aku pengen naik nih gajinya. Oh, enggak. Jadi 2.500 misalnya tanpa ada dasar hukum. Jadi pada saat itu memang ada surat edaran dari gubernur, kalau tidak salah Jawa Tengah ya? Ya, gubernur Jawa Tengah yang menyatakan bahwa kenaikan upah saat itu di tahun 93 adalah kurang lebih 20% mungkin ya. Betul. Kurang lebih 20 sampai 25% lah ya. Nah, itu menjadi dasar hukum bagi Marsina untuk menuntut. Betul. Nah, tapi kemudian yang terjadi apa? Setelah tuntutan-tuntutan itu digaungkan, yang terjadi apa? Sehingga Marsina pun dianggap sebagai pahlawan, padahal kalau untuk menuntut upah ya semua juga, apalagi saat ini hampir semua orang menuntut upah. Ya, jadi pada saat itu aksi itu dimulai dari tanggal 3 sampai tanggal 4 Mei 1993 waktu itu yang dilakukan. Hal itu tidak membuahkan hasil. Namun pasca dari tanggal 3 sampai tanggal 4 tersebut, setelah aksi tersebut, Marsina mengalami penculikan yang disinyalir lagi-lagi dilakukan oleh aparat instansi pemerintahan kala itu, ya kan? Nah, jadi dari penguasa saat itu ya? Dari penguasa kala itu dilakukan adanya penculikan sehingga beliau tiba-tiba ditemukan tewas mengenaskan di hutan dengan beberapa tusukan bahkan sampai adanya kerusakan di alat reproduksinya, alat vitalnya, ya kan, alat vital. Jadi ada dugaan juga ada penganiayaan seksual di situ. Betul, ya? Adanya pemerkosaan bahkan. Itulah alasan jadi perjuangan kenapa kita harus mengenang Ibu Marsina, dikarenakan memang kala itu adalah masa-masanya pembungkaman demokrasi sebenarnya pada saat itu, di mana aturan sudah jelas ada,
pemerintah sudah mengatakan dengan surat edarannya, namun seakan-akan perusahaan tidak mau menjalankan. Padahal sudah jelas. Hari ini pun kita ketahui lah bahwa banyak juga perusahaan-perusahaan khususnya di Kota Tangerang yang sudah jelas-jelas ada SK dari gubernur untuk menjalankan UMK dengan nominal tertentu, tetapi perusahaan-perusahaan juga masih menjalankan di bawah ketentuan. Ini menjadi satu momentum bahwa perjuangan Marsina harusnya bisa diteruskan oleh generasi-generasi muda kaum buruh selanjutnya untuk menentukan kesejahteraan kaum buruh, kan gitu. Tadi ya kaitannya dengan peringatan Marsina tadi. Sebenarnya apa sih yang mau digaungkan oleh kaum buruh dalam acara nanti di tanggal 8 renungan Marsina? Yang rencananya saya dengar akan dilakukan di depan Wali Kota Tangerang. Ya. Terkait tentang rencana kita nanti tanggal 8 Mei 2024 nanti di dekat kota, di alun-alun Kota Tangerang, itu memang mengenang Marsina bukan hanya sebatas mengenang jasanya saja, tapi kita juga menuntut pertama terkait tentang adanya kasus pelecehan seksual. Kita meminta kelangsungan cuti hamil perempuan khususnya menjadi 14 minggu. Lalu cuti untuk ayahnya untuk menemani sang istrinya bagi yang mereka yang bekerja di perusahaan sebanyak 4 hari. Oh, ini hal baru nih Bung Jibon ya. Ada namanya cuti ayah nih. Ini saya juga baru dengar nih. Cuti ayah untuk mendampingi sang ibu saat melahirkan. Nah, ini konsep ini sebenarnya diawali oleh pemikiran siapa sebenarnya? Dari ini sebenarnya kita berpikir begini, Bung. Kita awalnya berpikir 4 hari yang kita minta ini sebenarnya waktu yang masih sangat kurang ya. Mengingat sebenarnya dalam proses ibu hamil melahirkan, ada kan yang melahirkan saat ini kan melahirkan itu ada 2 jenis. Ada yang melahirkan dengan secara normal, ada yang melahirkan dengan operasi bantuan medis dengan operasi sesar tentunya. Nah, yang menjadi pemerhati kita adalah dalam proses rehat mereka ini. Karena proses melahirkan dengan normal ataupun proses dengan tindakan operasi ini membutuhkan rehat yang sangat lama sebenarnya. Sebenarnya kita juga pengennya sebenarnya istirahatnya disamakan seperti 3 bulan gitu ya. Seperti dengan atau minimal 1 bulan lah ya. Karena biar bagaimanapun ya kan peran ayah juga sangat ditunggu oleh sang istrinya ketika pasca mereka melahirkan, karena mereka kayak misalnya nih contoh waktu pemulihan dari rumah sakit saja itu akhirnya saya harus menggunakan hak cuti tahunan saya. Jadi kita coba memperjuangkan hak cuti ayah ini di luar dari cuti tahunan. Ya, di luar dari cuti tahunan. Istrinya paling tidak pasca dia melahirkan. Dan 4 hari itu sebenarnya kurang sebenarnya. Tingkatan perusahaan sebenarnya bukan hanya masalah staycation saja, Bro. Ya kan, karena emang pekerja perempuan itu rentan sekali dengan tindakan pelecehan. Karena sebagaimana yang terjadi, ternyata pelecehan itu bentuknya ini banyak juga kan. Ada kayak misalnya memandang saja tidak boleh, ya kan, hingga ibaratnya melakukan siulan-siulan, sorot-sorot mata. Nah, itu yang menjadi pelecehan, karena memang banyak yang terjadi di tingkatan perusahaan, dan yang parahnya adalah perlindungan pekerja perempuan itu masih kurang sebenarnya. Oke, jadi ada 3 poin besar sebenarnya. 3 poin besar tadi tentang pelecehan, tentang hak-hak hamil dan cuti, cuti haid mungkin juga ya. Nah, itu kan khusus buruh-buruh perempuan. Bagaimana dengan buruh-buruh yang lainnya? Apakah memang Marsina ini hanya fokus kepada tuntutan-tuntutan untuk pekerja perempuan, atau memang secara umum tuntutan-tuntutan nanti akan diutarakan juga di momen acara renungan Marsina itu? Oke, ya itu menjadi salah satu concern kita sebenarnya. Yang kedua, tuntutannya tentunya kita meminta menghapus dan membatalkan rencana adanya membatalkan Undang-Undang Nomor 6 terkait tentang Cipta Kerja yang sudah terjadi saat ini. Omnibus Law itu ya. Beserta turunan-turunannya, karena biar bagaimanapun kita sampai detik ini ya kan sudah merasakan bentuknya kepahitan-kepahitannya. Salah satunya adanya menghapus undang-undang tersebut, karena kita juga akhirnya kita menjadi concern kita adanya terjadi di daerah,
khususnya di Kota Tangerang, yaitu Perda nomor 5 tahun 2023 kalau nggak salah, terkait tentang penyelenggaraan tenaga kerja. Oke, Perda nomor 5 tahun 2022 mungkin. Oh, 2022 itu ya. 2022. Memang sempat juga saya baca juga. Ya, kalau dikatakan tadi Bung Jibon memang jangan-jangan ini turunannya dari Omnibus Law, sebenarnya benar juga. Jadi memang ada Perda 5 2022 tentang penyelenggaraan ketenaga kerjaan ini, isinya mungkin hanya copy paste. Sempat saya baca sedikit, memang isinya copy paste. Nah, sebenarnya konsen utama dari Perda ini apa? Apa nanti dicabut atau direvisikan? Kalau dicabut terus mau diganti apa? Kalau misalkan mau direvisikan, fokus-fokus apa saja sih, poin-poin penting apa saja yang akan disuarakan oleh kaum buruh di Kota Tangerang? Ya, terkait tentang Perda ini tentunya yang menarik, tadi kan dikatakan, saya di awal udah bicara bahwasanya peraturan perundang-undangan khususnya untuk ketenaga kerjaan ini semakin meruncing dan semakin merugikan kaum pekerja tentunya. Nah, yang paling menarik dalam Perda ini adalah tenaga kerja magang. Ini adalah tenaga kerja baru sebenarnya, tenaga kerja model baru. Ya, kita bicara magang itu sama saja kita istilahkan seperti anak PKL. Zaman-zamannya anak sekolah SMA, anak ya STM kan, tuh biasanya tuh. Ya kan itu STM kan. semea tuh ya. Nah, ya biasanya kan mereka kan diperintahkan oleh sekolahnya untuk melakukan magang itu sendiri. 3 bulan paling betul, ya kan. Tapi kan ini menjadi penerapan saat ini kepada di tingkatan perusahaan. Bayangkan mereka para pekerja itu jenis pekerjaannya sama, coy. Ya kan? Dengan si pekerja yang lainnya, baik itu status si kontrak ataupun si karyawan tetapnya, jenis pekerjaannya sama. Mereka mempekerjakan hal yang sama. Terus orangnya sama, pekerjaannya sama. Terus yang dirugikan apa dong? Nah, yang penting kan bekerja. Betul. Ya. Nah, sebagaimana seperti Marsinah selalu perjuangkan, yaitu kita juga memperjuangkan terkait tentang upahnya. Menjadi upah pemerhatinya adalah upahnya, bro. Ya kan? Upah yang diterima oleh karyawan magang ini itu hanya sebesar 75%. Bahkan ada yang menyatakan bahwasanya upah untuk pekerja magang itu hanya diberikan sebagai bentuk upah uang makan saja pun tidak apa-apa. Gitu loh. Karena jadi, emang bentuknya mereka hanya basicnya hanya sebagai yang membedakan pelatihan. adalah upahnya, Ya, dari segi upah. betul. Itu baru dari upah. Belum kedua dari kesejahteraannya. Kesejahteraan yang dimaksud dalam hal ini adalah keselamatan dan kesehatannya. Banyak beberapa perusahaan itu mungkin yang belum memperhatikan kesehatan dan keselamatannya dalam bentuk kartu jaminan kesehatannya. Dan ada beberapa. Masa kerjanya itu apa sama seperti dulu tuh 3 bulan gitu. 3 bulan selesai dia keluar misalkan atau dipekerjakan kembali gitu. Enggak, bro. Ya kan, bahkan di salah satu di tingkat perusahaan di wilayah Kabupaten Tangerang ada yang bahkan di Kota Tangerang pun juga ada yang menyelenggarakan pemagangan itu sampai 6 bulan sampai dengan 1 tahun. Ini kan apa ibaratnya coba jadi 1 tahun magang. Ya, lu bayangin dengan gaji 75%. Ya lu bayangin aja ya kan bagaimana itu bisa terjadi, ya kan? Kalau bicara hitung-hitungan dengan jenis mereka menghasilkan hasil barang yang sama, upahnya jauh berbeda, ya kan? Artinya berarti dari situ saja. Tapi ada nggak kepastian kerja, misalkan sudah dimagang nih 1 tahun, udah besok langsung karyawan tetap misalkan? Oh enggak, justru apa yang menjadi menariknya adalah kepastian magangnya mereka itu bisa diulang kembali. Oh, sudah magang? Dia magang lagi? Bisa saja. Oh, gitu. Ya, kan? Ada yang begitu. Ada juga yang dirubah statusnya menjadi karyawan kontrak. Kontrak perusahaan. Oke. Tapi kan balik lagi, bro. Ya kan? Bicara kesenjangan ini kan tidak adanya ketidakadilan kalau menurut gue. Karena kenapa? Mereka sudah disiksa dari awal. Dengan upah yang sangat rendah tapi pekerjaan yang sama. Mereka dipaksa untuk menghasilkan barang yang sama namun dengan upah yang sangat berbeda. Ini tidak jauh berbeda dengan zaman penjajahan. Apa sih nantinya yang akan Bung Jibon sampaikan melalui Malam Renungan Marsinah ini atau kawan-kawan kabut bergerak ini? Usulan apa sih sebenarnya untuk mencegah merajalelanya magang ini? Ya, usulan apa sih? Pertama kita minta untuk
dibatalkan ataupun direvisi lah minimal Perda nomor 5 Perda 5 dibatalkan, kemudian dibuatkan Perda baru dengan melibatkan pekerja. Ya. Sebenarnya kita berharap Perda ini adalah Perda yang menguntungkan bagi wilayah khususnya di Kota Tangerang. Atau harusnya Perda 5 2022 ini harusnya menjadi Perda yang lebih baik kan? Aturan yang lebih baik dibandingkan dengan aturan-aturan existing. Betul. Misalkan ada Undang-Undang 13, ada Cipta Kerja, ada PP tentang ketenagakerjaan. Harusnya berada di atasnya. Iya. Oke. Nah, tentang pemagangan sendiri usulannya apa nih? Apa magang, karena magang ini sudah bisa kita katakan memang sudah menjadi aturan baku, ya. Terus Perda pun tidak bisa kan, kalau dia bertentangan dengan undang-undang pasti Perda akan digugat dan dicabut. Betul. Nah, kira-kira usulan apa yang harus kawan-kawan buruh Kota Tangerang ini berikan kepada pemerintah Kota Tangerang untuk memberikan jaminan, misalkan jaminan kepastian upah dan kepastian kerja tadi? Oke. Ya, pertama kita minta kepastian kerja itu benar-benar diperhatikan oleh pemerintah. Yang kedua juga kita minta ketika mereka sudah dijadikan sebagai pekerja magang, perusahaan juga jangan melepas tangan begitu saja. Kita sih berharapnya adalah perusahaan mau memberikan langsung keselamatan dan kepastiannya dengan bentukan dalam kartu jaminan kesehatan. Supaya si pekerja magang juga diberikan lah ya jaminan supaya ada keadilan dan kesetaraan lah gitu loh. Kemudian magang juga nanti kalau bisa magang setelah setahun magang, oke lah, misalkan kontrak perusahaan 1 atau 2 tahun. Tapi diberikan kepastian juga setelah dikontrak 2 tahun dia dipastikan menjadi karyawan tetap. Pasti dengan penilaian-penilaian tertentu ya. Kemungkinan calon wali kota nanti PR apa saja nih yang akan diberikan terkait tentang Perda-Perda ini? Ya, pastinya kita minta diperhatikan semua dalam segala lini dalam bentuk tenaga kerjaan, status kerja, keselamatan kerja, lalu upah kerjanya, lalu bentuk dari perlindungan bagi kaum perempuannya, ya kan, kita minta itu. Khususnya di wilayah Kota Tangerang, kita berharap kepada calon wali kota siapapun nanti yang akan berhasil dalam kontestasi pemilunya, kita sih berharap mereka benar-benar bisa mau berjuang atas nama rakyat itu sendiri, karena biar bagaimanapun buruh itu sendiri bagian dari rakyat. Buruh sebagai kontestasi yang akhirnya nantinya akan memilih dia. Syukur-syukur sih kalau misalnya nanti dari teman-teman partai buruh ada yang muncul, mungkin bisa menjadi kontestasinya nantinya kan, kita nggak tahu. Terakhir Bung Gibon, harapannya nih Bung, harapannya atau ajakan lah, ajakan untuk kaum buruh, petani, nelayan, ojek online untuk di tanggal 8 nanti bagaimana? Kalau saya ditanya harapan, tentunya sebenarnya saya lebih berharap, paling concern pertama sebenarnya sih Bung, itu dari Gen Z, anak-anak Gen Z nih, anak-anak muda zaman sekarang. Itu juga saya pengen berharap mereka mau untuk jauh lebih mengenal siapa sih mereka sebenarnya. Biar bagaimanapun ketika mereka lulus dari sekolah, lalu mereka bekerja di tingkatan perusahaan, mereka itu adalah buruh. Saya pengen mereka sendiri sadar juga bahwasanya kaum muda lah yang bisa, sebenarnya bukan hanya kaum muda saja sih sebenarnya. Justru saya minta kaum muda bisa bersatu dengan kaum-kaum yang lainnya untuk yuk kita memberikan sebuah gebrakan dan sebuah gerakan untuk kemajuan dan perubahan buruh itu sendiri. Tunjukkan yang kita tampilkan nanti di tanggal 8 Mei adalah sebagai wujud bahwasanya ini adalah kesadaran dari kita bahwasanya buruh itu sebenarnya bukan berjuang hanya untuk buruhnya, tapi buruh itu berjuang untuk semua lini yang ada. Maka kita minta baik itu pedagang dan yang lainnya agar bisa memahami dan menyadari. Minimal tonton dulu deh, ya kan? Hadir dulu, lalu lihat dulu dan baru nantinya teman-teman boleh menyimpulkan. Karena banyak banget yang kadang-kadang itu suka langsung menyimpulkan. Ya, saya juga sempat lihat tuh tadi di flyernya juga tuh ada tuntutannya tuh ada 16 sebenarnya. Kurang lebih ada 16 sampai 17. Banyak gitu, termasuk turunkan harga sembako, misalkan pendidikan gratis, kesehatan gratis yang lebih memadai.
Ya itu kan sebenarnya langsung ke unsur masyarakat. Ya. Jadi ajakannya mungkin salah satunya adalah, ayo masyarakat berkumpul, kita sama-sama, kita perjuangkan bersama, suarakan keresahan masyarakat untuk, terutama di Kota Tangerang kita sampaikan kepada wali kota. Nah, siapa saja Jibon nanti yang akan diundang? Kita undang pertama pastinya tentu seluruh basis ya. Bahkan dari organ sekawan kita, dari kawan seberang yang bukan di Kota Tangerang tapi dari teman-teman Kabupaten Tangerang, yaitu dari Forum Komunikasi Buruh Lintas Pabrik atau FKBLP. Tingkatan-tingkatan lain baik mahasiswa, dari mahasiswa tuh Sempro kalau nggak salah. Ya kan, terusnya tingkatan ojol, pedagang, kita ajak semuanya, bahkan DPRD, wali kota, kita nanti instansi pemerintah juga akan kita upayakan untuk hadir, untuk biar kita aspirasi kita langsung begitu. Iya, karena ya biar bagaimanapun ini kan teatrikal rakyat, Bang. Ya, kan? Wali kota juga rakyat, DPRD juga rakyat, walaupun mereka sebutannya ada tambahannya perwakilan. Kita rakyat, jadi atasannya kita. Iya, kita atasannya. Oke, Bu Jibon, terima kasih atas bincang-bincangnya. Bincang lumayan panjang sebenarnya. Lumayan panjang tapi ya biasalah. Ini memang menjadi isu sentral bahwa kebijakan pemerintah saat ini memang sudah kita lawan, karena memang semakin hari semakin menindas kaum buruh kalau kita bilang ya. Oke, Bung Jibon, terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang kita perbincangkan hari ini bisa menjadi pengetahuan bagi saya terutama, dan bagi nanti pemirsa CCTV. Amin. Oke, terima kasih Bung Jibon. Selamat pagi. Semoga sehat selalu Bung Jibon. Oke, kawan-kawan buruh, saya Andrian Sefrianto dari CCTV, TV-nya PCSP KPSPSI Kota Tangerang. Sampai jumpa di bincang-bincang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.